Ada pernah dengar istilah dilahirkan kembali? Buat banyak orang, kedengarannya aneh banget kan? Bahkan mungkin mustahil. Tapi buat Yesus Kristus, ini bukan sekedar istilah. Ini adalah satu-satunya pintu masuk ke kerajaan Allah. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya makna di balik konsep yang radikal ini. Semuanya berawal dari kalimat ini. Sebuah pernyataan yang bukan saran loh. Ini syarat mutlak. Coba bayangin, Yesus nggak bilang, coba deh jadi orang yang lebih baik. Bukan. Dia bilang, kamu harus jadi ciptaan yang baru sama sekali. Terus gimana caranya? Dan yang lebih penting, dia ngomong gini ke siapa sih? Jadi, pesan yang se-ekstrim ini kira-kira ditujukan buat siapa ya? Kalau dipikir-pikir, logisnya sih buat pendosa berat ya kan? Mungkin koruptor, penjahat, atau orang yang hidupnya berantakan banget. Tapi ternyata, jawabannya jauh dari dugaan kita. Pesan ini ditujukan kepada Nikodemus. Dia ini bukan orang sembarangan loh, guru besar, ahli kitab suci, dan pemimpin agama yang super dihormati. Justru orang yang kita kira paling paham soal Tuhan, malah dibilang kalau dia itu belum ngelewatin gerbang masuknya sama sekali. Ini kan paradoks yang luar biasa. Nah, kisah ini langsung membawa kita ke kesimpulan pertama yang, jujur aja, cukup menantang. Ternyata semua ritual, pengetahuan, dan jabatan keagamaan yang kita punya bisa jadi sama sekali nggak cukup untuk membawa kita masuk ke kerajaan Allah. Coba deh kita lihat lebih dekat siapa Nikodemus ini. Dia itu bukan cuma orang taat biasa. Dia seorang Farisi, anggota mahkamah agama tertinggi. Kitab suci udah di luar kepala. Dan dia tulus banget loh datang buat cari kebenaran. Kalau zaman sekarang ada ranking orang paling soleh, wah namanya pasti ada di puncak. Tapi justru dia yang mentok di luar gerbang. Nah, ini dia poin utamanya. Semua pencapaian religius Nikodemus, ilmunya, jabatannya, reputasinya, itu semua nilainya 0 di hadapan standar kerajaan Allah. Ini tuh kayak pukulan telak buat pemikiran yang bilang kalau kita bisa dapat keselamatan cuma dengan jadi orang baik atau rajin beribadah. Pertanyaannya, kok bisa ya orang sepintar dia jadi salah paham? Nah, bagian ini bakal nunjukin sesuatu yang menarik. Gimana cara berpikir kita yang normal dan logis itu, malah bisa jadi tembok penghalang buat ngerti kebenaran rohani. Dan inilah respons Nikodemus. Pertanyaannya logis banget, masuk akal secara biologis, tapi ya ampun meleset jauh dari poinnya. Dia itu kayak lagi coba mecahin masalah rohani pakai rumus fisika. Nggak nyambung kan? Ini nunjukin banget betapa terbatasnya otak kita kalau udah berhadapan sama cara kerja Tuhan. Jadi, disinilah letak perbedaannya. Pikiran alami kita, ya kayak Nikodemus, itu selalu mikirnya ke arah fisik, yang bisa dipegang, yang masuk akal manusia. Tapi, kebenaran rohani yang Yesus tawarkan, itu ngomongin sesuatu yang datang dari atas. Sebuah intervensi ilahi yang melampaui logika dan kemampuan kita. Untungnya nih, Yesus nggak ngebiarin Nikodemus bingung sendirian. Dia kasih kunci buat buka teka-teki ini. Kuncinya cuma 2 kata, air dan roh. Maksudnya apa ya? Oke, yang pertama, air. Ini bukan cuma soal ritual baptis ya, jauh lebih dalam dari itu. Air di sini itu simbol pertobatan. Jadi sebuah keputusan sadar buat puter balik 180 derajat dari hidup yang lama. Ini proses bersih-bersih batin di mana firman Tuhan itu ibarat air yang ngeguyur semua kotoran. Terus komponen kedua yang paling krusial, roh. Kalau pertobatan tadi bagian kita, nah yang ini murni bagiannya Tuhan. Ini adalah karya supranatural Roh Kudus yang benar-benar nyiptain hidup baru di dalam diri kita. Jadi, bukan sekedar servis mesin lama, tapi ganti mesin yang sepenuhnya baru. Jadi urutannya gitu ya. Simpelnya, kita bertobat, itu air, terus Roh Kudus menciptakan yang baru di dalam kita, itu roh. Nah, dari titik inilah sebuah perjalanan yang sama sekali baru dimulai. Hidup yang setirnya udah nggak kita pegang sendiri, tapi dipegang sama Roh Kudus. Lantas, apa bedanya dong hidup sebelum dan sesudah kelahiran baru ini? Perbedaannya itu bukan sekedar perubahan kelakuan, tapi perubahan sumber kehidupannya itu sendiri. Yuk kita lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada hidup yang sumbernya dari daging, sifat lama kita. Ya, hasilnya pasti keinginan duniawi, dan rasanya susah banget buat hidup benar. Nah, di sisi lain, ada hidup yang sumbernya dari roh. Hasilnya, sifat ilahi, hati yang baru, dan ada kuasa untuk hidup kudus. Penting banget buat diingat, ini bukan 2 versi kehidupan, tapi 2 sumber kehidupan yang total berbeda. Jadi inilah inti perbedaannya.
Kekristenan itu bukan soal program perbaikan diri, bukan kayak moles mobil butut biar kelihatan kinclong lagi. Bukan. Ini adalah tentang menjadi ciptaan yang baru sama sekali. Yang lama itu udah selesai, dihancurkan, dan sesuatu yang baru dari surga yang diciptakan. Dan akhirnya kita sampai di bagian akhir. Yesus memastikan kalau pesan ini nggak berhenti di Nikodemus aja. Dia menjadikannya sebuah syarat universal yang berlaku bagi semua orang di segala zaman. Jangan heran, kata Yesus. Maksudnya, pesan ini bukan pengecualian, tapi ini aturannya. Kata kamu di sini ya, berlaku untuk kita semua. Gak peduli Anda seorang pemimpin agama kayak Nikodemus, atau mungkin Anda merasa paling jauh dari Tuhan, syaratnya tetap sama. Kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 poin penting banget dari percakapan ini. 1, kelahiran baru itu wajib, bukan pilihan. 2, ini 100% karya Tuhan, bukan usaha kita. Dan 3, hasilnya adalah perubahan hidup yang beneran nyata, bukan sekedar status baru. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling fundamental. Untuk sebuah perubahan yang sejati, kita mau menaruh harapan kita di mana? Pada usaha kita sendiri untuk memperbaiki diri dari bawah, atau pada penyerahan total pada karya Tuhan yang menciptakan kita kembali dari atas? Jawaban kita atas pertanyaan ini akan menentukan segalanya.